Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa asbihi wa man walah. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita kembali belajar mata pelajaran matematika ya. Kita masuk ke bab kedua ya, yaitu tentang himpunan ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab pertama tentang bilangan, sekarang kita lanjut ke bab himpunan ya. Nah, di sini ada pengertian himpunan ya. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Terdefinisikan dengan jelas berarti setiap benda atau objek dengan tepat dapat ditentukan termasuk dalam himpunan atau tidak termasuk dalam himpunan. Nah, dalam keseharian himpunan diartikan sebagai kumpulan atau kelompok ya. Suatu himpunan dituliskan diantaranya tanda kurung kurawal. Nah, seperti ini kurung kurawal nggih, dan dinamakan dengan suatu huruf kapital. Jadi nanti menyatakan himpunan dengan kurung kurawal dan juga dengan huruf kapital ya, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Kumpulan siswa yang pandai itu bukan himpunan. Karena apa? Batasan keanggotaan tidak jelas. Pandai itu yang seperti apa ya? Di sini tidak jelas, berarti dia bukan himpunan. Jadi kita tidak bisa menjabarkannya ya. Kemudian kalau yang B, kumpulan siswa kelas 7. Nah, itu merupakan himpunan karena batasan keanggotaannya jelas. Kita tahu siapa? Tahu siapa saja yang termasuk kelas 7. Misalnya ada Mbak Dewi, ada Mbak Nashwa, ada Mbak Nuhoni, ada siapa lagi? Ada Mbak Lutfi ya, ada Mbak Salsabila dan lain-lain ya. Nah, itu jelas nggih keanggotaannya. Makanya kumpulan siswa kelas 7 itu merupakan himpunan. Kemudian di sini misalkan himpunan ini dinamakan himpunan A ya. Nah, ditulis ya di sini harus A kapital ya tadi ya. Seperti saya jelaskan di awal. A adalah himpunan semua siswa kelas 7 ya. Ahmad siswa kelas 7, maka Ahmad anggota A ya, disimbolkan Ahmad. Nah, seperti ini ya, seperti huruf E. Ahmad anggota dari himpunan A. Kemudian Aisyah siswa kelas 8, maka Aisyah bukan anggota himpunan A, disimbolkan. Nah, harusnya ini E-nya dipakein tanda ini ya. Jadi gini, seperti ini. Nah, jadi bukan anggota ya, bukan anggota himpunan A. Seperti itu ya. Itu adalah contohnya. Nah, kita di sini ya menyatakan himpunan. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama dengan cara mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Nah, disebutnya enumerasi ya. Contohnya di sini. Himpunan A ada Ahmad, Abdullah, Anissa, Khadijah, Aisyah dan sebagainya. Himpunan B ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ini angka apa? Bilangan prima ya, yang bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1 saja. Kemudian yang kedua adalah dengan menuliskan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya atau dengan kata-kata. Contohnya tadi, nah si Ahmad, Abdullah, Anissa, Khadijah ini adalah siswa kelas 7. Nah, ditulis siswa kelas 7. Kemudian yang B tadi ini adalah bilangan prima yang kurang dari 15 ya. Harusnya ini enggak usah pakai titik-titik ya. Kalau kurang dari 15 dia cukup pakai kurung kurawal saja gitu ya. Nah, ini dengan cara menuliskan sifatnya atau dengan kata-kata ya. Kemudian yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan atau menyatakan dengan suatu peubah X atau Y. Contohnya di sini himpunan A adalah X di mana X adalah siswa kelas 7 ya. Kemudian yang B X di mana X kurang dari 15 dan X-nya adalah bilangan prima. Gitu ya, itu caranya ada 3. Yang pertama dengan mendaftar, yang kedua dengan kata-kata atau menuliskan sifatnya, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong ya. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, ini ya, tidak ada anggotanya ya. Himpunan kosong dinotasikan dengan ini kurung kurawal saja atau dengan angka 0 ya. Contohnya di sini K adalah nama hari yang dimulai huruf P. Nah, ada nggak hari yang dimulai huruf P? Tidak ada ya. Adanya dari huruf S, R, K, J, dan M ya adanya. Seperti itu ya, dari huruf P tidak ada, maka himpunannya kosong karena tidak memiliki anggota ya. Kemudian L, X di mana X adalah kurang dari 1. X-nya bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Jadi
tidak ada bilangan asli yang kurang dari angka 1. Jadi dia adalah himpunan kosong. Seperti itu nggih. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota ya. Kemudian yang kedua ada himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S kapital ya. Nah, contohnya di sini. Diketahui himpunan P ada 3, 5, 8, 9. Maka himpunan semesta dari himpunan P harus memuat semua anggota P. Misalnya di sini S sama dengan 2, 3, 5, 8, 9. Ada semua ya hurufnya, angkanya 3, 5, 8, 9 ya. Kemudian S bilangan asli ya, bilangan asli. Bilangan asli itu angka 1 sampai tak terhingga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Kemudian S di sini X di mana min 4 kurang dari X dan X kurang dari 15 ya, dan X-nya adalah bilangan bulat. Nah, ini himpunan semesta itu jadinya kita membuat suatu yang berhubungan dengan si P ini ya. Si P ini tadi 3, 5, 8, 9. Misalnya Ustazah bisa tulis P sama dengan ya, contoh lain. Misalnya P sama dengan ya, di sini ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini himpunan semesta yang mungkin apa? S sama dengan bilangan ganjil ya. S sama dengan bilangan ganjil. Kemudian ya, ganjil. Kemudian bisa apa? S sama dengan bilangan asli. Bisa kah? Bisa ya, karena bilangan asli juga dari angka 1. Terus kemudian S, X di mana di sini kan min 4 ya. Boleh min 3. Min 3 kurang dari X dan X kurang dari 10 ya, benar ya, kurang dari 10, dan X-nya adalah bilangan asli atau X-nya adalah bilangan ganjil, seperti itu, boleh ya. Nah, terus kemudian kita lanjut ya. Habis himpunan semesta ada himpunan 0. Nah, ini nanti kalian suka ketuker ya. Himpunan 0 dan himpunan kosong itu berbeda ya. Kalau himpunan kosong tadi dia tidak memiliki anggota. Sedangkan himpunan 0 di sini ya, yaitu himpunan yang hanya memiliki satu anggota. Nah, dia punya anggota tapi anggotanya cuma si angka 0 saja. Contohnya, P adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Maka P-nya adalah 0 tadi ya. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Sedangkan tadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya. Makanya tadi 0 tidak ada. Nah, ini adalah himpunan 0 ya. Jadi anggotanya hanya 1, yaitu cuma angka 0. Kalau himpunan kosong dia tidak memiliki anggota. Seperti itu nggih. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan anggotanya dapat dihitung. Ya, dapat dihitung. Contohnya, A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 7 ya. Yaitu A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa dihitung ya. Berarti di sini anggotanya adalah N sama dengan NA ya. Nah, ini NA ya, sama dengan 6. Kenapa 6? Di sini anggotanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NA-nya adalah 6. Dia himpunan berhingga. Sedangkan kalau di sini himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang anggotanya tak berhingga ya. Jadi tidak bisa dihitung ya. Cara menuliskan himpunan tak berhingga yaitu dengan menuliskan anggota permulaannya kemudian diakhiri dengan 3 buah titik. Nah, contohnya C adalah himpunan bilangan cacah. Tadi Ustazah sudah bilang ya, bilangan cacah itu dari 0 sampai tak berhingga ya, sampai nanti ada 1 miliar berapa ya. Maka ditulis di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, titik 3 di belakangnya ya. Jadi ini namanya himpunan tak berhingga. Seperti itu nggih. Yang terakhir himpunan bagian ya. Himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A juga menjadi anggota himpunan B. Lambang yang menyatakan himpunan bagian adalah seperti huruf C, tapi sebenarnya dia agak panjang ya. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti huruf C tapi agak panjang. Itu ya. Contohnya di sini ya. Kurung kerawal ini berarti himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari B. Maka dibacanya itu ya, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari B. A, himpunan bagian dari B. Maka dibaca tadi ya, himpunan yang beranggotakan A adalah himpunan bagian dari si B ya. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan lain yang manapun. Jadi himpunan kosong ini ikut ke himpunan mana saja ya. Seperti itu.
Nah, untuk lebih jelasnya ya, silahkan kalian kerjakan latihan soal ya di uji kompetensi dan soal penerapan di halaman 42 sampai 43. Kerjakan soal nomor 1A, C, dan E di uji kompetensi, kemudian 2A, B, C, dan D di uji kompetensi. 1 dan 2 itu hanya suruh menyebutkan saja ya, jadi insya Allah mudah ya. Nah, kecuali nomor 1A, B, C di soal penerapan, kalian suruh menyatakan himpunan dengan 3 cara tadi ya, dengan cara mendaftar, dengan cara kata-kata, dan terakhir dengan cara membentuk notasi himpunan ya. Seperti biasa ya, kerjakannya di buku tulis ya atau di buku tugas. Jika ada yang belum paham bisa tanyakan ke ustazah. Dikumpulkannya maksimal besok Selasa jam 10. Itu ya, selamat mengerjakan. Barakallahu fikunna, semoga Allah memberikan kemudahan ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.